57 pegawai nonaktif KPK akan diberhentikan setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ditawarkan untuk menjadi ASN di lingkungan Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jumlah pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan bertambah menjadi 57 orang setelah ada satu lagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK susulan. 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan akan dipecat hari ini. Sebelum hari H pemecatan pegawai KPK, ada tawaran dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi ASN di lingkungan Polri. Tawaran ini menuai pro dan kontra. Menteri Sekretariat Negara Pratikno membenarkan ada pertemuan bersama Kapolri, Kepala BKN dan Menpan RB untuk membahas permintaan Kapolri untuk merekrut pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Mensesnek telah meminta Kapolri untuk mendiskusikan mekanisme alih status kepegawaian dengan Menpan RB dan BKN. Itu melalui surat Mensesnek, itu aja ada permohonan kan kemudian kita jawab. Mekanismenya nanti akan seperti apa? Di dalam surat jawaban itu sudah ditegaskan bahwa silahkan Kapolri, tetapi pelaksanaannya kan harus berkoordinasi dengan Kementerian Pan RB dan dengan BKN. Enggak dengan Pak Presiden, tidak. Jadi Pak Kapolri berkunjung ke Pak Menpan RB, di situ ada saya juga, di situ ada ada Pak Kepala BKN. Jadi membahas itu. Jadi kan surat jawaban sudah, dari tindak lanjutnya sebagaimana isi surat kami itu Kapolri harus berkoordinasi dengan Menpan RB dan Kepala BKN. Ya. Sementara salah satu pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan, Rasmala Aritonang mengapresiasi tawaran Kapolri untuk menduduki jabatan di Polri. Para pegawai nonaktif KPK masih menunggu penjelasan dari pemerintah atas temuan dari Ombudsman dan Komnas HAM soal dugaan pelanggaran saat tes wawasan kebangsaan yang dilakukan KPK. Kami masih menunggu sikap dan respon resmi pemerintah atas rekomendasi yang disampaikan oleh Ombudsman dan Komnas HAM. Bahwa Bapak Kapolri menyampaikan gagasannya soal penempatan di kepolisian, saya pikir itu perhatian dari beliau, ya kami menghargai tentunya, di mana justru sebaliknya pimpinan KPK tidak memberikan perhatian sama sekali kepada kami 57 ini. Jadi apa yang dilakukan Pak Kapolri saya pikir itu bagian dari perhatian yang tentu kami hargai. Menurut rencana, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara atau ASN di KPK akan direkrut sebagai ASN Polri yang ditempatkan pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal. 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus di tes dan tidak dilantik menjadi ASN KPK untuk bisa kita tarik, kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri. Kemudian kemarin tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesnek secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang ASN, 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri. Melalui akun Twitternya, Menko Polhukam Mahfud MD menulis, kontroversi tentang pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar. Meski demikian, perwakilan masyarakat pendukung kantor darurat KPK justru meminta ke-57 pegawai ini dikembalikan ke lembaga anti rasuah, bukan ke kepolisian. Selain memberikan 1.505 surat kepada Presiden, Akademisi Universitas Andalas Charles Simabura menegaskan, Presiden bisa mengintervensi untuk mengembalikan status mereka sebagai ASN di KPK. Dalam konteks apa Presiden tidak mengintervensi KPK? Ini persoalan status kepegawaian, bukan dalam soal konteks penegakan hukum.
Ya, dan Kalau dalam konteks penegakan hukum kita sepakat Presiden tidak boleh intervensi, tapi dalam konteks status kepegawaian Presiden adalah pimpinan tertinggi pembina kepegawaian. Dan tuntutan kita kan sebenarnya mengembalikan teman-teman itu pada alih status mereka sebagai ASN di KPK, bukan di kepolisian. Ya. Jadi kita tolong garis bawahi, kita meminta mereka dikembalikan ke KPK, bukan di kepolisian. Patut ditunggu, apakah tawaran Kapolri menjadi langkah yang pas dan sesuai harapan masyarakat? Meski demikian, temuan dan rekomendasi dari Komnas HAM ataupun Ombudsman RI soal dugaan pelanggaran saat tes wawasan kebangsaan patut disikapi oleh pemerintah agar tercapai keadilan sekaligus memenuhi harapan masyarakat atas komitmen pemberantasan korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi soal alih status pegawai KPK menjadi ASN Polri, kini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fajri Satrio di Gedung KPK Jakarta dan juga ada rekan kami Alfania Rizky di Mabes Polri Jakarta. Namun kita menyapa terlebih dahulu rekan Fajri Satrio di Gedung KPK. Fajri, sebelumnya Kapolri telah membuka pintu atau akan menampung 56 ASN KPK yang tidak lolos TWK. Lalu saat ini bagaimana respons dari KPK sendiri dan juga bagaimana respons dari 56 pegawai KPK sendiri yang tidak lolos dari TWK tersebut? Juno dan juga saudara, respon dari KPK sendiri menyambut baik atas tawaran dari Kapolri untuk pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk diproses menjadi ASN di lingkungan Polri dan menyerahkan proses selanjutan sepenuhnya kepada BKN. Lalu ketika nantinya dari pihak pegawai KPK yang tidak lulus TWK ini menyetujui atau mengiyakan tawaran tersebut, mereka akan ditempatkan di mana? Kapolri pun mengatakan instansi Polri saat ini membutuhkan tambahan personil untuk mengerjakan sejumlah tugas terkait dengan program pencegahan dan juga penanggulangan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, dan juga kebijakan strategis lainnya. Dan selain untuk memenuhi kebutuhan organisasi, perekrutan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan rekam jejak para pegawai KPK. Pengalaman mereka dalam menangani tindak pidana korupsi diyakini dapat memperkuat organisasi kepolisian. Nah, untuk saat ini memang dari pihak pegawai KPK sendiri sudah menjadi haknya apakah menerima atau tidak. Namun nampaknya ini tawaran dari Kapolri ini juga didukung juga oleh Presiden Republik Indonesia. Ini dengan bukti Presiden meminta Kapolri untuk berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara guna menindaklanjuti keinginan Kapolri tersebut. Ternyata tidak hanya cuman di instansi Polri saja, Juno dan juga saudara, namun nampaknya para pegawai KPK yang tidak lulus TWK ini sendiri juga pernah ditawarin untuk bekerja di BUMN. Dan berikut ini pernyataan lengkap dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Komitmen dan itikat baik dari Kapolri untuk kemudian merekrut dari 56 pegawai KPK yang dinyatakan TMS tersebut, KPK menyambut dengan baik atas inisiasi itikat baiknya Kapolri. Dan ini juga sejalan dengan komitmen pimpinan KPK untuk tetap memikirkan terhadap pegawai-pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk disalurkan agar mendapat pekerjaan di beberapa BUMN. Juno dan juga saudara, hari ini merupakan tanggal 30 September yang menjadi hari terakhir para pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk berkantor di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan nantinya akan ada aksi yaitu dari masyarakat sipil yang nantinya akan menggelar aksi yaitu menjemput pegawai KPK. Dan itu rencananya akan dilaksanakan pada pukul 1 siang. Dan informasi yang kami dapatkan pula untuk BEM seluruh Indonesia pun juga akan menggelar aksi serupa seperti yang setelah digelar kemarin. Saat ini dari gedung KPK Merah Putih pun sudah dijaga oleh pihak kepolisian. Sebanyak kurang lebih 1.000 anggota polisi telah disiagakan dan pagi tadi sudah diapel langsung dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Selatan untuk memimpin keamanan dari gedung KPK Merah Putih. Juno. Pertanggal ini 56 pegawai atau 57 pegawai KPK diberhentikan dengan hormat dan selanjutnya telah terbuka tawaran dari Polri agar pegawai KPK ini dapat memasuki aparatur sipil negara di kepolisian. Selanjutnya ada rekan kami Alfania Rizky di Mabes Polri yang akan melaporkan langsung.
soal tawaran dari Kapolri terkait dengan pegawai KPK. Alfa, terkait dengan tawaran Kapolri yang juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden, lalu akan direkrut menjadi penyidik di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal. Lalu seperti apa mekanismenya, Alfa? Herjuno dan juga saudara, untuk mekanisme ini sendiri yang masih diproses oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang disebutkan sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, kemudian dengan Badan Kepegawaian Nasional dan juga dengan Kementerian Keuangan. Karena hal ini juga tidak bisa serta-merta dialihkan begitu saja dari pegawai KPK yang tidak lulus TWK tersebut langsung menjadi ASN Polri. Di internal Polri sendiri, di internal Kepolisian Republik Indonesia sendiri, ini disebutkan bahwa mekanisme untuk pengalihan status dari pegawai KPK menjadi ASN Polri ini akan menjadi keputusan dari Asisten Sumber Daya Manusia yaitu Irjen Polisi Wahyu Widada, di mana keputusan ini harus diambil secara hati-hati dan teliti. Ini berkaitan dengan bagaimana posisi dan jabatan yang dimiliki oleh 56 ex pegawai KPK ini kemudian nanti akan ditempatkannya di Bareskrim Polri, tepatnya di Direktorat Tindak Pidana Korupsi untuk Divisi Penanganan Korupsi. Apakah memang ke-56 orang ini akan diposisikan sama rata begitu di Bareskrim Polri atau justru disesuaikan dengan jabatannya masing-masing dan pengalamannya selama di KPK? Hal ini yang juga kemudian menjadi pertimbangan. Tidak bisa sembarangan diambil keputusannya dan harus melalui proses yang cukup panjang. Apalagi Kepolisian Republik Indonesia sendiri juga memperhitungkan dengan pengalaman dan juga ilmu yang dimiliki oleh 56 pegawai ex pegawai KPK ini. Selain itu juga Kepolisian Republik Indonesia ini juga memperhitungkan terkait dengan anggaran gaji dan tunjangan yang harus diterima 56 orang ini. Apakah hal ini juga akan menambah beban dari anggaran yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia yang juga harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Selain itu juga yang masih menjadi pertanyaan adalah terkait dengan proses selanjutnya, apakah diketahui juga ke-56 orang ini tidak lolos menjadi ASN KPK karena terganjal di tes wawasan kebangsaan. Apakah kemudian ketika akan menjadi ASN Polri mereka harus melalui proses yang sama atau justru ada jalan istimewa yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk langsung bisa menjadi ASN Polri. Tentu saja hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan dari Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu yang juga menjadi pertanyaan publik adalah wewenang. Wewenang nantinya yang akan dimiliki oleh para 56 orang ini. Apakah sama dengan menjadi penyidik di KPK atau berbeda? Tentu saja berbeda karena menjadi penyidik di Bareskrim Polri ini merupakan salah satu syaratnya adalah menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan status 56 orang ini hanya menjadi aparatur sipil negara. Hal ini yang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu di antaranya adalah bahwa penyidik dan penyelidik Bareskrim Polri maksud saya adalah mereka anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan ada satu poin yang juga menarik yaitu penyidik PNS. Di sana ada poin penyidik PNS bahwa PNS bisa atau ASN Polri ini bisa menjadi penyidik asal ditunjuk dan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui atau disepakati di internal Kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan bahwa 56 anggota ex pegawai KPK ini belum memberikan keputusan apakah akan menerima atau menolak tawaran dari Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi ASN di dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi yang kemudian menjadi ironi adalah bahwa ke-56 orang ini tidak lulus menjadi ASN KPK karena terganjal di tes wawasan kebangsaan. Tetapi di saat yang bersamaan pula mereka mendapatkan tawaran untuk posisi yang sama menjadi ASN di instansi yang berbeda. Herjuno. Baik, kita nantikan bagaimana respons dari 56 ex pegawai KPK, apakah akan menerima tawaran langsung dari Kapolri untuk menjadi ASN Polri, menjadi penyidik di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Terima kasih rekan Alfania Rizkri dari Mabes Polri dan juga sebelumnya rekan Fajri Satrio dari Gedung KPK Jakarta.